Zaman sudah berubah. Ini yusrul syariah al-Muhammadiyah. Syariat tambah mudah, fasilitas tambah mudah. Fasilitas tambah mudah. Apa aja dimudahkan oleh Allah SWT. Dulu zaman saya masih kecil, kita kalau mau wudu kita ke sumur jauh di bawah. Sekarang airnya ada di kamar. Tapi kok tahajud pasti sulit juga. Ya? Kok bisa? Nah, berarti dia tidak memanfaatkan fasilitas. Anugerah sudah turun, fasilitas sudah ada, tapi kita tidak ambil. Nah, ini kelemahan kita. Nah, yang kelima, kamalus syariatil Muhammadiyah, kesempurnaan syariat Nabi Muhammad. Ayatnya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agamamu. Tapi bab ini sering disalahartikan oleh beberapa kawan kita yang salah manhaj, keliru berfaham, lalu mengatakan gak boleh sholat-sholawatan, gak boleh tahlilan, gak boleh maulidan, agama telah sempurna. Lah apa urusannya? Agama sempurna, pemahaman ente enggak sempurna. Ya, Islam sempurna, sepakat? Pemahaman kita yang tidak sempurna. Itu sebabnya banyak orang berdebat. Dan salah satu ciri orang yang kurang pengetahuan, banyak ingkarnya. Banyak ingkarnya. Jadi alamatul jahli kasratul inkari. Ciri-ciri orang yang jahil, banyak jahilnya, banyak ingkarnya. Ini bukan ngejek Pak ya, ini asli. Nuruhum yas'a baina aydihim. Nanti di akhirat, bahkan sudah mulai dari dunia, umat Nabi Muhammad yang ada rahmat di kalbunya, itu orang yang ngerti ilmu cakra, apapun agamanya, dia akan bisa menyaksikan nur itu di wajah pencinta Nabi Muhammad SAW. Kita buat maulid tapi isinya benci, nggak akan ada nurnya. Ya, kita buat kajian tapi isinya menjelek-jelekan orang, maka tidak akan ada nurnya. Ya, nur ini akan padam jika di dalamnya ada satu saja sifat kebencian. Jadi kita kepada kelompok yang berbeda tidak pernah benci. Kelompok yang berbeda silakan berbeda, dan kita nikmati perbedaan itu karena Allah mensunnahkan perbedaan di umat ini. Ya, ada sebuah ungkapan, al-ikhtilaf sunnah wal iftiraq bid'ah. Yang bid'ah itu bercerai-berai, bukan berbeda. Ya. Yang ketujuh, kaunuhum khaira ummah. Umat terakhir adalah umat terbaik. Nah, masih ingat saya pernah menyampaikan Nabi Muhammad SAW, Nabi pertama, bukan Nabi Adam. Nabi Adam, Nabi pertama di surga ya. Tapi Nabi pertama di alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Siapa yang berbicara? Nabi Muhammad. Ana awwaluhum nabiyyan. Ya. Aku adalah Nabi pertama. Di riwayat lain, awwalun nabiyyin fil khalq. Awal Nabi di kalangan makhluk, tapi akhiruhum ba'atha. Tapi terakhir diutus. Apa artinya? Nabi Muhammad, Nabi awal, tapi baru diutusnya sebagai Rasul di akhir. Lalu ada apa di akhir zaman? Karena umat akhir zaman, umat terbaik. Nah, kita mukanya yang gak sempurna ini, ya, ilmu kita gak sempurna, batin kita gak sempurna, itu disempurnakan dengan kesempurnaan Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan Nabi Nuh 950 tahun, itu emosinya masih gagal. Tapi Nabi Muhammad hanya 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, beliau mampu menjaga emosinya. Diusir Taif, diusir dari kampung sendiri ketika di Hudaybiyah, 2 kali diusir. Satu di Taif, satu mau balik pulang kampung, mau umrah, diusir. Dan Nabi tidak mengatakan saya benar maka saya harus menang, enggak. Maka jika ada orang yang berjuang di akhir zaman lalu berprinsip saya benar, saya mesti menang sekarang, dia bukan umat Nabi Muhammad yang dimaksud. Dia bukan yang disebut di sini.
Dia mungkin umat Nabi Muhammad tapi nggak masuk ke dalam khairu ummah. Kenapa? Dia tidak mengambil akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus ambil akhlak Nabi Muhammad. Mengalah, ya. Orang mengalah nggak mesti kalah. Tapi kalau orang ngeyel, itu banyak yang kalah. Benar nggak? Banyak yang kalah. Bagaimana mau menang dengan emosi sendiri kalah? Bagaimana mau menang dengan jamaah sendiri terpengaruh? Kolbunya tidak terkoneksi, terhubung langsung dengan Allah yang membolak-balik kolbu. Terhubungnya sama makhluk. Akhirnya makhluk berubah, kolbunya berubah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, yang terakhir di 2 bulan lalu, hebatnya umat akhir zaman. Salah satu umat akhir zaman itu personalnya adalah seorang nabi, yaitu Nabi Isa. Saya tambahkan di situ. Wa Nabi Ilyas. Dan yang ketiga Nabiullah Khidir. Cuma kenapa nggak disebutkan oleh Sayyid Muhammad? Karena itu mahal khilaf, diperdebatkan sebagian ulama. Nabi Ilyas itu ada yang memperdebatkan beliau masih hidup. Nabi Ilyas itu nabi yang ditugaskan di darat, Nabi Khidir di laut. Bahkan ada satu nabi lagi yang ditipu oleh umatnya itu. Umatnya nipu nabi. Maka ustadz-ustadz hati-hati ditipu jamaah. Ya, disesatkan jamaah, dikerjai jamaah. Ini sudah terjadi. Nabi Allah Khalid bin Sinan alaihi salam. Ini beliau memesan kepada umatnya, oke, saya ngalah supaya menang, saya mati, kuburkan, tapi saya sebelum mati. Aku belum mati. Nanti setelah dikubur, esoknya tolong dibangkitkan, tolong digali kembali. Tapi umatnya bikin apa? Kubur, digali. Setelah digali, dimasukin beliau. Besok pagi enggak digali untuk dikeluarkan. Apa kata mereka? Alhamdulillah, beban kita berkurang. Bagi mereka Nabi itu beban. Nabi itu rewel, bawel, aduh. Seperti itu mereka mandang nabinya. Ya, maka hati-hati. Lalu mereka pura-pura ikut. Nah, itu terjadi di umat Nabi Muhammad. Ada jamaah pura-pura nyusup, mau nyesetin ustaz, nyesetin kiainya. Bisa, Pak. Karena syaitan itu bisa yatamatsal rajulan, bisa menyerupai seorang. Bahkan tidak perlu nyerupain, dia cukup masuk ke darah manusia. Caranya gimana? Kasih tontonan, kasih isu, kasih diskusi yang menyesatkan, nanti akan mengalir dalam dirinya. Maka dia jadi agent iblis. Dan itu sudah banyak. Ya, semoga yang hadir ini Allah jaga semua, termasuk saya sendiri. Amin. Ya. Jadi 4 nabi yang menjadi umat Nabi Muhammad. Nah, namun yang disepakati satu, Nabi Isa. Yang disepakati oleh ulama Sufiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu Nabi Khidir yang kedua. Yang diperdebatkan 2, Nabi Ilyas dan Nabi Khalid. Siapa namanya? Nabi Khalid. Maka Nabi Khalid itu masih hidup, Pak, di alam barzakh. Nggak tahu tugasnya apa ya. Wallahu a'lam bishawab.